Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Arliana dengan NIM 6425041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal dan jawaban beserta analisanya mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro selaku dosen pengampu Ibu Rani Kurniasari SEMM. Soal yang pertama yaitu suatu negara memiliki data ekonomi pada tahun 2025 sebagai berikut. Konsumsi rumah tangga sebesar 6,5 triliun rupiah, investasi perusahaan sebesar 2,1 triliun rupiah, pengeluaran pemerintah sebesar 1,8 triliun rupiah, ekspornya sebesar 1,2 triliun rupiah, impornya 900 triliun rupiah, penyusutannya 400 triliun rupiah, pajaknya tidak langsung sebesar 300 triliun rupiah. Yang pertama, hitunglah produk domestik bruto atau PBD, yang kedua produk nasional neto atau PPN, yang ketiga pendapatan nasional atau PN. Menjawab soal A, yaitu PBD sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Perhitungannya 6,5 triliun ditambah 2,1 ditambah 1,8 ditambah 1,2 dikurang 900 sama dengan 6,5 ditambah 2,1 ditambah 1,8 ditambah 300 menjadi 10,7 triliun rupiah. Mengapa bisa 10,7 triliun rupiah? Kontribusi rumah tangganya sebesar 6,5 triliun rupiah, sehingga kontribusi terbesar 60,7% ini wajar karena di negara berkembang. Konsumsi rumah tangga selalu menjadi penggerak utama ekonomi. Artinya masyarakat negara ini sangat aktif berbelanja kebutuhan sehari-hari. Investasinya sebesar 2,1 triliun sehingga kontribusi sebesar 19,6%. Investasi perusahaan cukup besar, menandakan kepercayaan dunia usaha terhadap perekonomian. Investasi ini mencakup pembelian mesin, bangunan, dan modal produksi. Pengeluaran pemerintahnya sebesar 1,8 triliun sehingga kontribusinya sebesar 16,8%. Pemerintah turut mendorong perekonomian melalui berbelanja infrastruktur, gaji ASN, dan program publik. Net ekspornya sebesar 300 triliun sehingga surplus perdagangan ekspor lebih besar dibanding impor. Artinya negara ini net ekspor dan lebih banyak menjual ke luar negeri daripada membeli. Ini positif karena menambah PBD. Kesimpulannya, PBD sebesar 10,7 triliun terbentuk karena konsumsi domestik yang kuat, investasi yang aktif, berbelanja pemerintahan yang memadai, dan neraca perdagangan yang surplus. Yang B yaitu rumusnya PNN dikurang PBD dikurang penyusutan sama dengan 10,7 triliun dikurang 400 menjadi 10,3 triliun. Mengapa dikurangi penyusutan? Penyusutan depresiasi sebesar 400 triliun adalah nilai kerusakan aset modal, contohnya seperti mesin, gedung, dan kendaraan yang terjadi selama proses produksi berlangsung sepanjang tahun. PBD menghitung total output bruto termasuk bagian yang hanya menggantikan modal yang rusak, padahal bagian itu bukan menambah nilai baru, hanya menggantikan modal lama. Maka PPN sama dengan nilai output yang benar-benar baru setelah mengurangi bagian yang habis terpakai. PPN lebih mencerminkan kemampuan produktif real suatu negara dibanding PBD. Kesimpulannya, PNN sebesar 10,3 triliun menunjukkan bahwa dari nilai total output sebesar 10,7 triliun dan 400 triliun hanya digunakan untuk mempertahankan, bukan menambah kapasitas produksi. Yang C, rumusnya PN sama dengan PPN dikurang pajak tidak langsung. 10,3 triliun dikurang 300 triliun totalnya 10.000 triliun. Mengapa dikurangi pajak tidak langsung? Karena pajak tidak langsung PPN bea cukai masuk sebesar 300 triliun adalah pungutan pemerintah yang dibebankan pada harga barang, bukan pada penghasilan langsung. Pajak ini bukan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor produksi, contohnya seperti tenaga kerja, modal, dan tanah. Sehingga harus dikeluarkan agar PN hanya mencerminkan pendapatan murni faktor produksi yang diterima masyarakat. Kesimpulannya, PN sebesar 10 triliun rupiah adalah angka yang paling mencerminkan total pendapatan yang diterima pemilik faktor produk, contohnya seperti buruh, pemilik modal, dan pemilik tanah di dalam negeri ini. Soal kedua yaitu BPS mencatat data Indonesia kuartal 1 hingga 2025 PBD atas dasar harga berlaku 5,8 triliun, jumlah penduduknya yaitu 280 juta jiwa. Yang A, hitunglah PBD per kapita. Yang B, jika tahun lalu PBD per kapita sebesar 19 juta, apa artinya kenaikan ini? Sebutkan dua kelemahan PBD per kapita sebagai indikator kesejahteraan. Menjawab soal A beserta analisanya, PBD per kapita sama dengan PBD per jumlah penduduk 5,8 triliun per 280 juta jiwa.
menjadi 20,71 juta per orang. Mengapa hasilnya segini? Karena PBD sebesar 5,8 triliun dibagi rata ke seluruh 280 juta penduduk menghasilkan 20,71 juta per orangnya per tahun atau sekitar 1,7 juta per bulannya. Per orang ini adalah angka-angka rata statistik dan bukan berarti setiap orang Indonesia benar-benar menerima 20,71 juta. Sebagian besar masyarakat bisa saja berada di bawah angka ini karena ketimpangan distribusi pendapatan. Arti kenaikan PBD per kapita naik dari 19 juta hingga 20,71 juta. Kenaikan 20,71 juta dikurang 19 juta sama dengan 1,71 juta. Persentase kenaikannya yaitu 1,71 juta per 19 juta dikali 100% sama dengan 9%. Kenaikan 9% ini secara rata-rata menunjukkan bahwa ekonomi pertumbuhan lebih cepat dari pertumbuhan penduduk yang merupakan sinyal positif. Artinya kue ekonomi. Pertumbuhan lebih besar dari pertambahan orang yang harus berbagi. Namun perlu diwaspadai apakah kenaikan ini real setelah potongnya inflasi atau hanya nominal. Jika inflasi tahun tersebut juga tinggi, misalnya 7 hingga 8%, maka kenaikan daya beli realnya sangat kecil. Kelemahan PBD per kapitanya yang pertama yaitu mencerminkan distribusi atau ketimpangan PBD per kapita, hanya angka rata-rata. Jika 10% orang terkaya menguasai 70% kekayaannya, maka 90% penduduk sisanya hidup jauh lebih di bawah 20,71 juta. Angka ini menyembunyikan ketimpangan yang nyata. Indikator seperti Gini ratio lebih tepat untuk mengukur pemerataannya. Yang kedua yaitu tidak mencerminkan kualitas hidup sesungguhnya. PBD per kapita tidak mengukur akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, keamanan, lingkungan bersih, dan kebahagiaan. Bisa saja PBD per kapita tinggi tapi angka harapan hidup rendah atau polusi parah. Indikator HDI, Human Development Index, lebih komprehensif untuk kesejahteraan. Soal nomor 3 yaitu data ekonomi negara A pada tahun 2025 dalam miliar. Konsumsi rumah tangga 8 miliar, investasi 3,5 miliar, belanja pemerintah 2 miliar, ekspornya 1,5 miliar, impornya 1 miliar. Pendapatan faktor neto dari luar negeri sebesar 200 miliar, penyusutannya 500 miliar. Pajak tidak langsungnya sebesar 600 miliar. Yaitu hitunglah PBD, PNB, PPN, dan PN. Berikan analisa kesimpulan dari hasil yang didapat. Menjawab soal nomor 3 beserta analisanya. Yang A yaitu PDB sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. 8 miliar ditambah 3,5 miliar ditambah 2 miliar ditambah 1,5 miliar dikurang 1 miliar sama dengan 8 miliar ditambah 3,5 miliar ditambah 2 miliar ditambah 5 miliar sama dengan 14 miliar. Analisanya yaitu yang C sama dengan 8 miliar, 57,1% hingga konsumsi rumah tangga tetap dominan. Yang I 3,5 miliar, 25% hingga investasi lebih besar dari soal nomor 1. Menandakan ekonomi lebih dinamis. Yang G sama dengan 2 miliar, 14,3% hingga pemerintah aktif berbelanja. Naik ekspornya yaitu 500 miliar hingga surplus. Negara lebih banyak ekspor. Yang B yaitu PNB sama dengan PDB plus pendapatan faktor neto dari luar negeri, yaitu 14 miliar ditambah 200 miliar, jadinya 14,2 miliar. Mengapa PNB lebih besar dari PDB? Karena pendapatan faktor neto dari luar negeri yaitu bertambah 200 miliar. Artinya, warga negara A yang bekerja atau berinvestasi di luar negeri menghasilkan lebih banyak dibandingkan orang asing yang bekerja atau berinvestasi di negara A. Selisihnya, 200 miliar ini ditambah ke PDB karena PNB menghitung output berdasarkan kewarganegaraan, bukan lokasi produksi. Ini menunjukkan negara A memiliki diaspora atau investor di luar negeri yang produktif. Jika nilainya negatif, berarti lebih banyak orang asing yang mengurus pendapatan dari negara tersebut. Yang C yaitu PNN sama dengan PNB dikurang penyusutan. 14,200 miliar dikurang 500 miliar menjadi 13,7 miliar. Penyusutan sebesar 500 miliar mencerminkan nilai modal yang habis terpakai. Dalam proses produksi ini bukan kerugian, melainkan konsekuensi yang dialami dari penggunaan aset produktif. PNN menggambarkan nilai output bersih setelah modal dipertahankan. Yang D yaitu PN sama dengan PNN dikurangin pajak tidak langsung. Artinya 13,700 miliar dikurang 600 miliar menjadi 13,1 miliar. Analisa kesimpulan dari soal nomor 3 ini yaitu PDB 14 miliar output di wilayah negara A, PNB 14,2 miliar output negara A bertambah 200 miliar dari luar negeri. PNN 13,7 miliar setelah dikurangi keausan modal.
PN 13,1 miliar pendapatan murni faktor produksi. Rantai penurunannya yaitu PDB dan PNB naik karena warga negara produktif di luar negeri. PPN turun karena modal aus dan PN turun karena pajak tidak langsung. Negara A berada dalam kondisi ekonomi sehat. Surplus perdagangan pendapatan faktor dari luar negeri positif dan PN masih besar di angka 93,6% dari PDB. Soal nomor 4 yaitu PNB negara C sama dengan 12 triliun, penyusutan 1 triliun, pajak tidak langsungnya 800 triliun, laba ditahannya 500 triliun, pajak perusahaannya 700 triliun, transfer paymentnya 600 triliun, pajak langsungnya 900 triliun. Hitunglah PPN, PN, personal income atau PI, dan disposable income atau DI. Menjawab soal nomor 4 beserta analisanya. Yang A yaitu PNN sama dengan PNB dikurang penyusutan, yaitu 12 triliun dikurang 1 triliun sama dengan 11 triliun. Penyusutan sebesar 1 triliun, 83% dari PNB ini cukup besar, menandakan negara C memiliki stok modal atau aset yang besar. Contohnya seperti mesin berat, infrastruktur, dan teknologi. Negara dengan industri padat modal biasanya memiliki angka depresiasi tinggi. Yang B yaitu PN sama dengan PNN dikurang pajak tidak langsung. 11 triliun dikurang 800 triliun sama dengan 10,2 triliun. Pajak tidak langsung sebesar 800 triliun masuk ke kas pemerintah dan digunakan untuk belanja publik. Ini bukan pendapatan faktor produksi, maka dikeluarkan. PN sama dengan cerminan total balas jasa, buruh, modal, tanah, dan kewirausahaan. Yang C yaitu PI sama dengan PN dikurang laba tahan dikurang pajak perusahaan ditambah transfer payment. 10,2 triliun dikurang 500 triliun dikurang 700 triliun ditambah 600 triliun menjadi 9,6 triliun. Mengapa ada pengeluaran dan penambahan? Dikurangi laba tahan 500 triliun. Laba tahan adalah keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan ke pemenang saham, melainkan disimpan untuk ekspansi bisnis. Karena tidak sampai ke tangan individu, maka tidak termasuk PI. Dikurangi pajak perusahaan sebesar 700 triliun. Pajak yang dibayar perusahaan ke pemerintah tidak mengalir ke individu, melainkan ke kas negara, maka dikeluarkan dari PI ditambah transfer sebesar 600 triliun. Transfer payment adalah pembayaran dari pemerintah kepada individu tanpa balas jasa produktif. Contohnya seperti subsidi, bantuan sosial, pensiun, dan beasiswa. Ini langsung diterima masyarakat meski bukan dari kegiatan produksi, sehingga ditambahkan ke PI. Kesimpulannya yaitu PI sama dengan pendapatan yang benar-benar diterima individu atau rumah tangga sebelum membayar pajak pribadi. Yang D yaitu DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. 9,6 triliun dikurang 900 triliun yaitu 8,7 triliun. DI adalah yang paling penting bagi rakyat. Pajak langsung, pajak penghasilan atau PPH sama dengan 900 triliun adalah kewajiban yang dibayar langsung dari penghasilan individu ke pemerintah. DI disposable income sama dengan pendapatan siap pakai adalah jumlah uang yang benar-benar bisa digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi dan tabungan. DI sebesar 8,7 triliun dari PNB, 12 triliun berarti 72,5% dari PNB sehingga sampai ke tangan rakyat. Sebagai pendapatan yang bisa dipakai, sisanya tersaing melalui penyusutan. Pajak tidak langsung, laba ditahan, pajak perusahaan, dan pajak langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.